Luar biasa kalau Allah memberikan cobaan kepada kita. Tapi kita tidak punya pilihan kecuali menerima. Ikhlas, ridho, dan ya dia peluk aku, ya aku juga peluk dia, ya kan? Anak kita yang hilang datang udah. Sekarang masih ada bahasa, woi kita udah kumpul ya sama anak hilang satu ini, sama anak hilang satu ini. Ramadan terindah, kembalinya Wirda Silvina dalam dekapan Elvi Sukaisi. Elvi Sukaisi bahagia. Ramadan kali ini begitu terasa damai. Setelah sekian tahun bersengketa, akhirnya dapat bernafas lega. Bak menemukan kembali putrinya yang telah lama menghilang. Elvi dan Wirda tak kuasa menahan keharuan. Tangis bahagia pun pecah. Peluk kerinduan pun akhirnya terbalaskan. Seolah menjadi sempurna menghadapi Ramadan tahun ini. Penuh hikmah, menyudahi semua konflik yang ada. Bertahun-tahun berseteru langsung lenyap seketika saat Wirda datang meminta maaf pada sang ibu. Oh iya, biar gimana darah daging, ya kan? Nah sekarang saya ngerasain dengan adanya tambahan Wirda di dalam keluarga kita, aku tambah bersyukur sama Allah semua. Sih memang ya namanya anak ibu ya, sekian lama dan lain-lain ya pastinya nangis-nangisan lah gitu. Cuma kalau yang kemarin itu lebih lengkap lagi karena udah nggak bisa berkata-kata gitu. Begitu aku datang udah langsung yang gitu. Hampir 7 tahun lamanya Wirda menghilang bak ditelan bumi. Jangankan datang untuk menengok ibunya, untuk berkomunikasi saja pun tidak. Wirda benar-benar lost kontak sejak Elvi disebut-sebut kecewa saat suami Wirda, Zaki Alatas, yang berprofesi sebagai pengacara, mendadak memilih mundur ketika menangani kasus Dawiyah yang terjerat narkoba. Perseteruan pun kian memuncak ketika Wirda memilih untuk absen di pernikahan adiknya Dawiyah. Kalau setiap kali sholat apa segala aku selalu minta ya Allah pertemukan aku dengan ibuku, keluargaku, kakak-kakakku dalam keadaan mereka sehat. Dalam keadaan mereka sehat, dalam keadaan mereka artinya tidak kekurangan satu apapun gitu, dan satukan kami kembali gitu. Jadi benar-benar yang memang aku mintanya kayak gitu. Ya alhamdulillah itu waktu dan memang kehidupan itulah kehidupan. Yang penting kita bisa menyikapi dengan bersyukur dan sabar. Ya, cinta tulus sang ibu memang sepanjang masa, tak lekang dimakan waktu. Meski sang anak memilih pergi menjauh, namun sebagai seorang ibu, Elvi tetap membuka pintu maaf selebar-lebarnya. Wirda yang keliru dan merasa berdosa pun tak ingin lagi mengulang kesalahan. Kini Wirda jadi makin rajin kunjungi uminya. Wirda itu saat kalau telepon lagi ini langsung, Umi aku ke rumah ya. Teleponan apa kabar ini kayak gitu. Iya, dia suka tanya Umi mau apa gitu. Nggak pengen menimbulkan aja sesuatu yang jadi bikin gak enak lagi gitu. Jadi kayak apa gitu ya. Terus aku juga melihat juga mungkin juga sekian lama nggak ketemu gitu kan, ada perubahan-perubahan sedikit gitu kan dari cara berpikir atau dari cara bicara ya kan gitu, lebih dewasa, terus lebih kontrol, lebih empati gitu ya. Jadi lebih nyaman malahan kalau sekarang aku merasanya gitu. Seleb Onis kembali hadir menemani pemirsa. Menjelang bulan Ramadan ini, perjumpaan kita diawali dengan kabar bahagia dari sepasang ibu dan anak, Umi Elvi Sukaisi dan Wirda, yang akhirnya berdamai. Kami masih punya kabar hot dari Ikang Fauzi, yang akan melewati bulan Ramadan pertama kali tanpa mendiang sang istri. Ikang Fauzi kembali berduka, sang kakak menyusul Marissa tutup usia. Ikang Fauzi berduka, satu hari jelang bulan suci Ramadan tiba, sang rocker kembali ditinggal salah satu orang tercinta. Sang kakak, Ahmad Syamsuliwan Fauzi, dipanggil Yang Maha Kuasa selamanya, Kamis pagi kemarin.
Kepergian sang kakak tercinta benar-benar menjadi ujian berat bagi Ikang. Belum reda duka kehilangan istri tercinta, sang kakak menyusul pergi untuk selamanya. Terlebih selama hidup, almarhum sang kakak sosok yang dekat dan berjasa dalam perjalanan karir musik dan bisnis Ikang. Diiringi rintik hujan, Ikang tak kuasa menahan tangis saat mengantarkan sang kakak ke pembaringan terakhir kemarin petang. Luar biasa kalau Allah memberikan cobaan kepada kita. Tapi kita tidak punya pilihan kecuali menerima. Ikhlas, ridho, dan percaya kepada Allah bahwasanya ini jalan yang terbaik. Hanya iman yang bisa menjawab ini semua dan bisa mengerti. Ya, memang saya kalau dipikir, waduh. Air mata duka Ikang Fauzi saat melepas kepergian sang kakak tercinta menggambarkan almarhum sosok penting dalam hidup Ikang setelah istrinya mendiang Marisaha. Terlebih semasa hidup, almarhum sosok pengganti ayah dalam hidup Ikang Fauzi. Kenangan dan kebaikan almarhum sang kakak itulah yang tak bisa dilupakan Ikang, meski raganya sudah kembali ke pangkuan ilahi. Kami mempunyai hubungan yang sangat khusus sekali. Dia mengajarkan segalanya buat saya. Saya ikut terus sama dia sampai kami dewasa sama-sama, sampai kami udah berdikari juga kami masih sama-sama terus. Jadi kakak saya ini luar biasa, bukan hanya sebagai seorang kakak, tapi seorang guru, seorang yang sangat baik sekali. Ditinggal dua orang tercinta, sang kakak dan istri tercinta Marisaha, benar-benar membuat Ramadan tahun ini terasa sepi bagi Ikang Fauzi. Bagaimana tidak, untuk kali pertama, ia harus melewati dan menjalani bulan suci tanpa istri. Kebersamaan dan kenangan Ramadan tahun lalu cuma jadi memori dan tak akan pernah kembali. Ya, sosok Marisaha tak akan tergantikan di hati Ikang Fauzi. Selain karena cinta mati, mendiang Marisaha benar-benar mematri hati Ikang tak bisa berpaling ke wanita lain. Untuk mengobati lara pasca kehilangan istri tercinta, Ikang beruntung tak pernah sepenuhnya kesepian. Lantaran Bella sang putri sulung selalu setia menemani dan menghibur kesepian Ikang Fauzi pasca Marisa tiada. Ya mereka berusahalah kemarin kan dititipin juga sama ibunya, mendiang ibunya. Jadi mereka sangat berusaha untuk jaga, bukan jagain ya, pokoknya mendampingi bapaknya gitu. Malam ini aku sendiri dalam pilu. Pasca Marisaha tiada, Bella memang selalu ada untuk Papa. Selain menguatkan, ia berusaha menggantikan peran mendiang sang mama. Mulai urusan buat kopi hingga memijat. Usai sang mama tiada, Bella tulus melakukannya. Semua ia lakukan karena tak mau melihat Ikang terpuruk pasca ditinggal Marisaha. Bikinan anak ya, beda pasti enak. Itu airnya ini bau masih panas. Karena bikinnya dia pakai cinta buat bapaknya. Ya kayak. Panas banget. Coba ya, dipanas. Panas banget. Iya benar enak. Thank you. Ini kopi kesukaan ayah.